Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, salah seorang tokoh yang ini diidolakan oleh banyak kalangan supaya Pak Anies maju di 2024. Namun demikian, ini serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan dengan label-label yang ingin mendegradasi nama Pak Anies seperti kadrun, intoleran, dan sebagainya. Jadi label-label negatif itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun demikian teman-teman, serangan untuk Pak Anies ini ternyata tidak hanya sekedar label. Kemarin ada upaya yang menggagalkan rencana Pak Anies Baswedan untuk berkunjung di berbagai daerah. Apa yang dialami Pak Anies Baswedan ini akan semakin banyak tentunya mendekati Pilpres 2024. Karena kalau sekarang saja ini serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan ini cukup masif, apalagi nanti kalau menjelang 2024. Memang kalau saya melihat sosok Pak Anies ini ditakuti oleh mereka yang berpeluang Pak Anies ini menang di Pilpres 2024. Seperti kemarin teman-teman, ada di beberapa tempat Pak Anies ini mau mengadakan acara, mau bersilaturahmi, tetapi tidak diizinkan. Padahal sebelumnya itu sudah diizinkan. Coba kita baca beritanya dari CNN Indonesia. Nasdem mengatakan Pemda cabut izin safari Anies di Aceh dan Jawa Barat. Sejumlah daerah disebut telah mencabut izin safari Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung Partai Nasdem. Ya memang ada, sebelumnya sudah keluar izin, tapi habis itu dicabut sama pihak Pemda, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat dihubungi Rabu 30 November 2022. Insiden pencabutan izin terjadi di Aceh dan dua daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Di Aceh, Anies rencananya akan menggelar acara di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Untuk kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya, Willy menyebut ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di dua wilayah tersebut juga dicabut. Namun dia enggan mengungkapkan pihak yang meminta pencabutan izin. Bukan Pemda, ada permintaan kepada Pemda untuk menghentikan kegiatan. Nggak perlu kita ngomong lah, katanya. Willy mengaku tak mengetahui alasan izin secara mendadak tersebut. Pihaknya saat ini masih meminta konfirmasi terkait hal itu. Namun pihaknya mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Willy berujar, hal itu menjadi catatan terkait demokrasi. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, ucap Willy. Sementara itu di Banda Aceh, Anies semula dijadwalkan akan bertemu para simpatisan dan relawan lewat acara Jalan Sehat dan panggung silaturahmi pada Sabtu 3 Desember 2022 mendatang. Namun izin kegiatan di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin di Banda Aceh secara mendadak dicabut dinas setempat. Ya, padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini juga sebelumnya juga terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis, kata Willy. Pemerintah Aceh melalui UPTD Taman Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencabut izin pakai Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Banda Aceh yang akan dijadikan lokasi silaturahmi akbar Anies dan Partai Nasdem. Pencabutan izin itu tercantum dalam surat yang diterbitkan UPTD Taman Budaya Disbudpar Aceh pada Senin 28 November 2022. Kadisbudpar Aceh Al-Muniza Kamal membenarkan perihal keabsahan surat pencabutan surat izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin untuk kegiatan jalan santai dan silaturahmi Anies Baswedan pada 3 Desember 2022. Ia mengklaim pencabutan izin yang dikeluarkan itu karena taman tersebut tengah dalam tahap renovasi. Lokasi yang ditunjukkan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, ujar Al-Muniza dalam keterangannya. Ia membantah pencabutan izin penggunaan lokasi tersebut karena dipergunakan untuk kegiatan politik seperti yang beredar di masyarakat saat ini.
Sebab sebelum pihak panitia mengajukan izin kepada UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh pada 21 November lalu, ada juga pihak yang ingin menggunakan area taman tersebut untuk kegiatan rally wisata. Namun mereka juga mengalami hal yang sama. Surat pembatalan izin juga kami keluarkan tanggal yang sama, 28 November, ungkap Al-Muniza. Meskipun izin kegiatan di Taman Ratu Safiatuddin itu dicabut, kata Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Taiful Hadji mengatakan pihaknya akan tetap menggelar kegiatan silaturahmi Anies dengan masyarakat Aceh. Saat ini pihaknya masih mencari lokasi setelah pemerintah Aceh tidak mengizinkan penggunaan Taman Ratu Safiatuddin digunakan. Rencana tersebut berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan kalau lokasi ini sedang kita koordinasikan, ucapnya. Nah itu sahabat NJ Channel terkait kegiatan Pak Anies Baswedan yang rencananya digelar di wilayah Jawa Barat dan di Aceh ini dicabut atau dibatalkan. Walaupun sebelumnya itu sudah menerima untuk kegiatan dari Pak Anies Baswedan dan Partai Nasdem, tetapi dalam perkembangannya ini dicabut. Jadi kalau seperti ini kita ingat apa yang disampaikan oleh Duta Besar kemarin teman-teman, yang meminta supaya KPU ini memperhatikan ada calon presiden yang silaturahmi. Apakah ini ada kaitannya atau tidak, tetapi yang pasti Pak Anies ini ada yang mencoba menghalangi untuk melakukan kegiatan. Padahal kalau kita lihat teman-teman, kemarin di Gelora Bung Karno itu digelar acara relawan Jokowi. Di sana dihadiri oleh ribuan orang, itu berjalan dengan lancar dan tertib, tidak ada masalah. Padahal sebelumnya ini pihak Kemenpora sudah mengatakan 6 bulan sebelum ada kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat internasional sepak bola U20, ini kan tidak boleh dilakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Gelora Bung Karno. Padahal sebelumnya ini ada pernyataan dari pihak Kemenpora tidak boleh menggunakan yaitu Gelora Bung Karno untuk kegiatan-kegiatan lain karena untuk persiapan yaitu sepak bola yang bersifat internasional. Tetapi toh nyatanya ini sangat berbeda dengan kegiatan Pak Anies Baswedan yang tidak menggunakan GBK tetapi ini dicabut izinnya. Ini kan menjadi satu perbandingan teman-teman. Perbandingannya kalau relawan Jokowi mengadakan kegiatan ini lancar, kenapa para pendukung Pak Anies, Partai Nasdem menggelar acara ini kok menjadi masalah teman-teman. Ini kan satu perbandingan yang menyolok terkait kegiatan relawan Pak Jokowi dengan kegiatan Pak Anies Baswedan. Padahal kegiatan Pak Anies Baswedan ini tidak menggunakan dana APBN. Apalagi Pak Anies bukan pejabat publik. Pak Anies adalah warga negara biasa. Tetapi yang terjadi ketika ada acara yang akan digelar pihak Pak Anies Baswedan ini malah dicabut izinnya. Ini kan menjadi tidak adil teman-teman. Satu sisi kegiatan yang diinisiasi atau yang digelar oleh relawan Jokowi ini lancar, kenapa di Pak Anies kok tidak lancar? Semua terkait perizinan. Nah ini yang menjadi perhatian publik teman-teman. Jadi kalau kita berbicara demokrasi sebenarnya mestinya diberikan ruang, diberikan waktu, diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi ini kegiatan-kegiatan dari partai politik atau kegiatan silaturahmi antara Pak Anies dengan pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau saya melihat seperti ini ke depannya ya memang Pak Anies harus berjuang cukup keras teman-teman. Perjuangan yang tidak mudah akan dilakukan Pak Anies Baswedan kalau kondisinya seperti ini. Karena Pak Anies ini ditempatkan pada kelompok oposisi, bukan pada koalisi pemerintah. Karena Pak Anies sekali lagi ini didukung dari oposisi juga. Di sana ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Terutama Demokrat dan PKS yang selama ini tidak bergabung dengan pemerintah. Tetapi tidak ada masalah teman-teman. Perjuangan akan terus berjalan. Pak Anies tentu akan terus berkoordinasi dengan para relawannya untuk mensukseskan di 2024. Walaupun dihalangi seperti apapun, kalau nanti toh pada akhirnya Pak Anies menjadi presiden, maka jadilah Pak Anies menjadi presiden. Seperti yang kita ketahui dulu pada pemilu DKI Jakarta dulu kan Pak Anies juga begitu. Pak Anies bersaing dengan Ahok yang didukung oleh partai-partai pemerintah. Ternyata nyatanya Pak Anies Baswedan ini malah memenangkan di Pilkada DKI Jakarta 2017 teman-teman.
Kejadiannya itu Pak Anies akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini bukan tidak mungkin. Sekarang Pak Anies dihalang-halangi, Pak Anies dilabeli hal yang negatif. Bukan tidak mungkin nanti pada saatnya Pak Anies juga bisa mungkin menjadi presiden. Karena presiden ini adalah sesuatu yang misteri juga, teman. Siapa yang akan menjadi presiden tentu kita semua tidak tahu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.